Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Aditya Wardana dari kelas 12 Sains 3 SMA Negeri 1 Parenggan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang gelombang elektromagnetik. Simak video berikut. Baiklah, kita masuk ke materi yaitu gelombang elektromagnetik. Nah, yang pertama yaitu konsep radiasi elektromagnetik dan pembentukannya. Nah, gelombang elektromagnetik ini adalah gelombang yang dapat merambat tanpa membutuhkan medium. Nah, gelombang ini dapat merambat di ruang hampa. Radiasi elektromagnetik merupakan radiasi yang dipancarkan oleh gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik ini terdiri atas medan listrik dan medan magnet yang merambat saling tegak lurus. Beberapa gelombang elektromagnetik dipancarkan oleh sumber dengan ukuran nuklir atau atomik di mana berlaku fisika kuantum. Nah, Maxwell mengembangkan 4 persamaan yang menjadi dasar teori elektromagnetik, yaitu yang pertama, muatan listrik menghasilkan medan listrik yang dinyatakan dalam hukum Gauss. Yang kedua yaitu magnet selalu memiliki 2 kutub. Yang ketiga yaitu medan magnet dihasilkan oleh arus listrik atau perubahan medan listrik yang dinyatakan dalam hukum Ampere. Yang keempat yaitu medan listrik dihasilkan oleh perubahan medan magnet yang dinyatakan dalam hukum Faraday. Nah, dari keempat teori tersebut, Maxwell membuat hipotesis bahwa perubahan medan listrik akan menghasilkan medan magnet. Nah, sementara perubahan medan magnet akan menghasilkan medan listrik. Nah, dia menemukan bahwa interaksi perubahan medan listrik dan medan magnet dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Pembentukan gelombang elektromagnetik dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, ini merupakan contoh dari gambar pembentukan gelombang elektromagnetik. Berikut penjelasannya. Nah, baiklah, ini merupakan contoh dari gambar gelombang elektromagnetik yang terbentuk dari medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus. Terlihat bahwa ini terbentuk tegak lurus seperti ini. Dan ini garis lurus ini merupakan arah rambatan gelombang. Kelajuan gelombang elektromagnetik dapat ditentukan berdasarkan persamaan berikut. Ini ya, V sama dengan C sama dengan E per B. C merupakan simbol khusus kelajuan gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa. E dan B itu adalah besar medan magnet dan medan listrik pada tiap titik yang sama dalam ruang. Dan berdasarkan hukum Ampere Maxwell diperoleh rumus seperti ini. Nah, nilai ini sama dengan kelajuan cahaya dalam vakum secara eksperimen. Untuk selanjutnya yaitu spektrum gelombang. Yang dimaksud dengan spektrum gelombang adalah ragam gelombang elektromagnetik yang dikategorikan berdasarkan rentang panjang gelombang atau frekuensinya. Nah, spektrum elektromagnetik dapat dibagi dalam beberapa daerah yang terentang dari sinar gamma gelombang pendek berenergi tinggi sampai pada gelombang mikro dan gelombang radio dengan panjang gelombang sangat panjang. Nah, hubungan antara frekuensi F, panjang gelombang lambda dan kecepatan rambat gelombang elektromagnetik C memenuhi persamaan berikut, yaitu C sama dengan F dikali lambda. Nah, untuk yang pertama yaitu gelombang radio. Nah, gelombang radio ini termasuk ke dalam spektrum yang memiliki panjang gelombang terbesar dan frekuensi terkecil. Nah, gelombang radio dihasilkan oleh elektron pada kawat penghantar yang menimbulkan arus bolak-balik pada kawat. Gelombang-gelombang radio ini dipancarkan dari antena pemancar transmitif dan diterima oleh antena penerima yaitu receiver. Nah, ini merupakan contoh dari gambar gelombang radio, yaitu menara. Nah, yang kedua yaitu gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi sekitar 1010 Hz, sementara panjang gelombangnya sekitar 3 mm. Gelombang mikro ini dimanfaatkan pada pesawat radar atau radio detection and ranging. Gelombang radar diaplikasikan untuk mendeteksi suatu objek, memandu pendaratan pesawat terbang, membantu pengamatan di kapal laut dan pesawat terbang pada malam hari atau cuaca kabut, serta untuk menentukan arah dan posisi yang tepat. Sebagai contoh, jika gelombang mikro dipancarkan radar mengenai benda, maka gelombang mikro akan memantul kembali ke radar. Yang ketiga yaitu sinar inframerah. Sinar inframerah memiliki frekuensi antara 1011 sampai 1014 Hz atau pada daerah panjang gelombang 10 kurang 3 M sampai 10 kurang 6 meter. Frekuensi tersebut dapat dihasilkan oleh getaran elektron-elektron dalam bahan. Getaran elektron-elektron pada suatu atom dapat juga memancarkan gelombang elektromagnetik pada frekuensi-frekuensi yang khas dalam daerah inframerah. Nah, spektroskop inframerah itu merupakan salah satu alat yang penting untuk mempelajari struktur atom dan molekul. Manfaat kegunaan lain yaitu untuk remote televisi dan transfer data ponsel.
Baiklah, yang selanjutnya yaitu cahaya tampak. Cahaya tampak ini mempunyai frekuensi sekitar 1500 Hz. Nah, sementara panjang gelombangnya antara 400 nm sampai 800 nm. Mata manusia sangat peka terhadap radiasi cahaya tersebut. Nah, sehingga cahaya tampak sangat membantu penglihatan manusia. Panjang gelombang sinar tampak yang terpendek dalam spektrum. Nah, bersesuaian dengan cahaya ungu dan yang terpanjang bersesuaian dengan cahaya merah. Semua warna pelangi terletak di antara kedua batas warna tersebut. Nah, salah satu aplikasi dari sinar tampak adalah penggunaan sinar laser dalam serat optik pada bidang telekomunikasi. Nah, yang kelima yaitu sinar ultraviolet. Nah, sinar ultraviolet dihasilkan oleh atom-atom dan molekul dalam nyala listrik. Nah, sinar ultraviolet ini memiliki frekuensi antara 1015 Hz sampai 1016 Hz. Matahari merupakan sumber utama dari sinar ultraviolet. Nah, ini merupakan gambar dari cahaya sinar matahari ya. Nah, sinar ultraviolet ini dapat bermanfaat bagi manusia, yaitu sebagai detektor untuk membedakan uang asli dan uang palsu. Nah, yang keenam yaitu sinar X. Sinar X ditemukan oleh Wilhelm Conrad Röntgen, sehingga sinar X ini sering disebut dengan sinar Röntgen. Nah, sinar X ini dihasilkan oleh elektron-elektron yang terletak pada bagian dalam kulit elektron dari sebuah atom. Nah, selain itu, sinar X dapat dihasilkan oleh elektron yang ditumbuhkan pada permukaan logam dengan kecepatan tinggi. Nah, oleh karena panjang gelombangnya sangat pendek, sinar X memiliki daya tembus yang kuat. Nah, frekuensinya antara 1016 Hz sampai 1020 Hz. Nah, sinar X ini dapat juga dipakai untuk mendeteksi organ-organ dalam tubuh, seperti untuk mendeteksi paru-paru, dan dapat sebagai memotret posisi tulang dalam tubuh. Nah, misalnya untuk menentukan posisi tulang yang patah. Ini merupakan contoh dari gambar sinar X yang digunakan pada manusia. Nah, selanjutnya itu sinar gamma. Sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi tertinggi, yaitu antara 1020 Hz sampai 1025 Hz. Nah, sementara panjang gelombangnya berkisar antara 10 kurang nm sampai 0,1 nm. Sinar gamma berasal dari radioaktivitas nuklir atau atom-atom yang tidak stabil dalam reaksi inti. Nah, sinar gamma ini memiliki daya tembus yang sangat kuat, sehingga mampu menembus logam yang memiliki ketebalan beberapa sentimeter. Jika diserap jaringan hidup, sinar gamma akan menyebabkan efek yang serius seperti mandul dan kanker. Nah, yang selanjutnya itu untuk mempermudah dalam mengingat urutan spektrum elektromagnetik dari frekuensi rendah ke tinggi, itu menggunakan cara super, yaitu Rameyin Tamu X Game. Nah, maksud dengan Rameyin Tamu X Game itu adalah RA ini merupakan radio, ME itu merupakan mikro, IN itu merupakan inframerah, TAM itu merupakan tampak, U ultraviolet, X sinar X, game atau gamma. Nah, berikut sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama yaitu merupakan perhambatan getaran medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus terhadap arah hambatannya. Yang kedua yaitu kecepatannya konstan di ruang hampa, yaitu sebesar 3 × 108 meter per sekon. Tidak dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnet karena tidak bermuatan listrik. Yang ketiga yaitu dapat dipantulkan, dibiaskan, interferensi dan polarisasi. Yang keempat yaitu dapat merambat dalam ruang hampa atau vakum. Yang kelima yaitu merupakan gelombang transversal. Yang keenam yaitu memiliki energi yang bergantung pada frekuensi sesuai dengan persamaan. Itu yang pertama, yaitu persamaannya E sama dengan HF sama dengan HC per lambda. E sama dengan energi radiasi atau satuannya joule, H konstanta Planck, F frekuensi, satuannya Hertz, C kelajuan cahaya, lambda itu panjang gelombang, satuannya meter. Nah, setelah itu yaitu sumber radiasi elektromagnetik. Nah, sumber radiasi elektromagnetik yang paling utama itu adalah matahari. Nah, matahari menghasilkan gelombang elektromagnetik dengan berbagai frekuensi. Gelombang-gelombang elektromagnetik yang dipancarkan matahari ini menjadi sumber energi utama bagi kehidupan di bumi. Nah, sinar ultraviolet yang dipancarkan matahari berguna bagi tumbuhan untuk berfotosintesis. Selain itu, cahaya tampak yang dihasilkan matahari membantu manusia untuk dapat melihat lingkungan sekitarnya. Selain matahari, bumi juga memancarkan radiasi elektromagnetik. Energi matahari yang diteruskan ke bumi dalam bentuk panas yang menghangatkan permukaan bumi, sehingga bumi memancarkan radiasi inframerah keluar angkasa. Nah, bahaya radiasi elektromagnetik bagi makhluk hidup dan lingkungan yang pertama yaitu dampak radiasi ultraviolet tipe B pada tumbuhan, yaitu dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman menjadi lambat dan beberapa bahkan menjadi kerdil. Yang kedua yaitu microwave dapat
menimbulkan efek stres pada saraf otak. Yang ketiga itu apabila terjadi lubang ozon, maka sinar ultraviolet khususnya yang jenis ultraviolet tipe B yang memiliki panjang gelombang 290 nm yang menembus ke permukaan bumi dan kemudian mengenai orang, sehingga dapat menyebabkan kulit manusia tersengat, berubah molekul DNA, dan bahkan bila berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, dapat memicu kanker kulit. Yang keempat yaitu radiasi handphone dapat mengacau gelombang otak, menyebabkan sakit kepala, kelelahan, dan hilang memori. Pemakaian handphone bisa menyebabkan kanker otak. Yang kelima yaitu beberapa efek negatif yang bisa muncul sebagai akibat radiasi handphone, antara lain kerusakan sel saraf, menurunnya atau bahkan hilangnya konsentrasi, merusak sistem kekebalan tubuh, meningkatkan tekanan darah, hingga gangguan tidur dan perubahan aktivitas otak. Yang keenam yaitu sebagian besar garis-garis wajah dan kerut atau keriput disebabkan oleh pemaparan berlebihan terhadap sinar ultraviolet, baik ultraviolet tipe A yang bertanggung jawab atas noda gelap, kerut atau keriput, dan melanoma, maupun ultraviolet B yang bertanggung jawab atas kulit terbakar dan karisonoma. Yang ketujuh yaitu dampak negatif UV sehubungan dengan radiasi elektromagnetik, yaitu keluhan nyeri di bagian kepala, telinga, tenggorokan, dan beberapa bagian tubuh lain bila berada dekat dengan peralatan elektronik atau menara pemancar. Yang kedelapan yaitu sinar X dan sinar gamma. Nah, ini dapat menyebabkan kerusakan sel atau jaringan hidup manusia. Nah, pemanfaatan radiasi elektromagnetik yang pertama yaitu pada gelombang radio itu dimanfaatkan untuk pembicaraan jarak jauh yang tidak menggunakan kawat penghantar. Nah, gelombang ini bertindak sebagai pembawa gelombang audio atau suara. Nah, ada dua macam cara untuk membawa gelombang bunyi ke penerimanya, yaitu dengan sistem amplitudo modulasi dan sistem frekuensi modulasi AM dan FM. Yang kedua yaitu gelombang mikro. Nah, manfaat dari gelombang mikro adalah yang pertama pemanas microwave, yang kedua komunikasi radar, radio detection and ranging, yang ketiga yaitu menganalisis struktur atomik dan molekul, yang keempat yaitu mengukur kedalaman laut, yang kelima mendeteksi suatu objek, yang keenam yaitu memandu penerbangan pesawat terbang, yang ketujuh membantu pengamatan di kapal laut, pesawat terbang pada malam hari atau cuaca kabut, serta menentukan arah dan posisi yang tepat. Yang ketiga yaitu sinar inframerah. Nah, kondisi-kondisi kesehatan dapat didiagnosis dengan menyelidiki pancaran inframerah dari tubuh. Nah, foto pancaran inframerah ini disebut termogram. Nah, yang dimaksud dengan termogram ini digunakan untuk mendeteksi masalah sirkulasi darah, radang, sendi, dan kanker. Yang keempat yaitu manfaat dari cahaya tampak. Yang pertama yaitu pada bidang telekomunikasi, sinar laser digunakan untuk menyalurkan suatu suara atau sinyal gambar melalui serat optik. Yang kedua yaitu pada bidang kedokteran, sinar laser digunakan untuk mendiagnosis penyakit, pengobatan penyakit, perbaikan suatu cacat, dan pembedahan. Yang ketiga itu pada bidang industri. Nah, sinar laser ini digunakan untuk pengelasan dan pemotongan lempengan baja. Yang kelima yaitu sinar ultraviolet. Nah, sinar ultraviolet ini dapat dimanfaatkan sebagai proses fotosintesis atau asimilasi pada tumbuhan, membantu pembentukan vitamin D pada tubuh manusia, membunuh kuman penyakit dengan bantuan alat lain, mensterilkan ruangan operasi rumah sakit berikut instrumen-instrumen pembedahan, dan memeriksa keaslian tanda tangan pada dunia perbankan. Nah, selanjutnya yaitu sinar X. Manfaat dari sinar X atau sinar Röntgen. Nah, yang pertama yaitu memotret organ-organ dalam tubuh seperti tulang, jantung, dan paru-paru. Yang kedua itu untuk menganalisis struktur bahan atau kristal. Yang ketiga itu mendeteksi keretakan atau cacat pada logam. Yang keempat itu memeriksa barang-barang di bandara atau pelabuhan. Dan yang terakhir yaitu sinar gamma. Nah, manfaat dari sinar gamma itu yang pertama yaitu terapi kanker, yang kedua itu sterilisasi peralatan rumah sakit, yang ketiga itu sterilisasi bahan makanan kaleng, yang keempat yaitu pembuatan varietas tanaman unggul tahan penyakit dengan produktivitas tinggi, dan mengurangi populasi hama tanaman atau serangga. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari penjelasan tentang gelombang elektromagnetik. Bila ada kesalahan kata, kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Rangga Aditya Wardana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.